Selamat pagi dan selamat datang dalam presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu tonggak penting dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui analisis ini, kami ingin menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsep analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau juga bisa untuk mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi dasar adalah melalui analisis SWOT. Menurut Rang Putih 2006 menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis organisasi. Analisis ini didasarkan oleh logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Analisis SWOT bersifat deskriptif dan terkadang akan sangat subjektif, karena bisa jadi dua orang yang menganalisis sebuah organisasi akan memandang berbeda keempat bagian SWOT, yakni kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Hal ini wajar terjadi karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dan tidak memberikan solusi ajaib dalam sebuah perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian, penerapannya dalam gambar matriks SWOT menurut Budiman 2018. Baik, selanjutnya, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomie, yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi, secara harafiah, otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan mematuhi aturan undang-undang. Selain itu, otonomi dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan sekelompok penduduk yang terdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup, mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk. Yang kedua,
komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan menetapkan, melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang, dan wewenang tersebut merupakan wewenang formal dan komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata oleh, dari, dan untuk rakyat yang bisa dilihat dari kemandirian daerah tersebut dari sisi pendapatan asli daerahnya atau PAD yang relatif besar dibandingkan bentuk dana alokasi umum atau DAK serta dana yang lain. Baik, saya lanjutkan analisis SWOT berundang-undang. Analisis SWOT Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang melekat pada undang-undang tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kekuatan strain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang menguatkan pembentukan kelembagaan daerah yang mandiri, yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerahnya sendiri, sehingga memperkuat otonomi daerah. Kelembagaan daerah diatur dengan struktur organisasi perangkat daerah yang jelas, memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Yang kedua, kelemahan yaitu kapasitas kelembagaan daerah belum merata. Banyak daerah yang masih mengalami kekurangan dalam sisi sumber daya manusia, terutama aparatur dan kompeten dan profesional. Kelembagaan daerah terkadang mengalami tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah yang menghambat sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pelaksanaan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terpisah belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas yang memadai, sehingga berpotensi munculnya ketidakefisienan dan korupsi. Yang ketiga, peluang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membuka ruang bagi pengembangan model kelembagaan inovatif sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi daerah yang beragam. Sinergi antara daerah dan kerjasama dengan pihak swasta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga daerah, khususnya dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, ancaman. Ketidaksiapan kelembagaan daerah dalam menghadapi dinamika perubahan politik dan regulasi nasional bisa mengganggu stabilitas fungsi pemerintahan daerah. Risiko penyalahgunaan kewenangan kelembagaan daerah akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dapat menimbulkan korupsi dan efisiensi yang rendah. Kesimpulan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah bahwa undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya undang-undang ini, daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengelola sumber daya, mengatur pemerintahan daerah secara mandiri, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Namun pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang ini memerlukan dukungan pembiayaan sumber daya manusia
yang memadai dan pengawasan yang efektif agar tujuan demokrasi, pemerintahan, dan keadilan dapat tercapai secara optimal. Hanya ini presentasi kami, sekian dan terima kasih.